Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin kiram, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan la yuraddul qada illa du'a. Sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasulunal karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Para jamaah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama lagi dalam kajian ilmu Allah, ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ini kajian kita tentang doa. Para jamaah, sebagaimana kita ketahui, masing-masing kita punya keinginan, baik itu keinginan dunia itu dalam artian keluarga, kemudian dalam keadaan kepengen sukses menjadi dalam karir, sukses dalam usaha. Dan kita masing-masing punya keinginan, dan senjata kita adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa idza a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'an falyastajibu li wal yu'minu billahi la'allahum yarshudun. Wallahu a'lam bimuradih. Inti daripada ayat ini Al-Quran bahwa Allah ini dekat. Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang mau memanjatkan doanya kepada Allah Ta'ala dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi, melaksanakan, akan diijabah ketika hamba itu melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, jadilah kita menjadi orang-orang yang percaya dengan doa. Karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya aku bagaimana persangkaan hambaku. Aku akan bersama hambaku ketika mereka mengingatku. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, intinya hari ini saya mengajak para jamaah, wahai para jamaah, kita punya Allah Maha Rahman Maha Rahim, Maha mengabulkan doa. Maka para jamaah, jadikan ini doa sebagai senjata kita sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang mukmin. Sebagaimana dikatakan baginda Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjatanya orang mukmin, tiangnya agama, dan cahaya nurus samawati wal ard, cahaya dari langit dan bumi. Bahkan di hadis lagi baginda Nabi mengatakan la yuradul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Nah, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa kisah tentang ijabah doa. Artinya saya mengatakan di tempat ini bahwa kita ketika menginginkan sesuatu, teruslah berdoa kepada Allah, teruslah meminta kepada Allah, jangan berputus asa. Kemudian terkabul, pasti terkabul. Nggak tahu langsung di kontan, nggak tahu besok, nggak tahu sebulan, nggak tahu yang akan datang.
Itu janji Allah melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ada beberapa kisah tentang ijabah doa. Di sini terjadi sama Imam Malik. Imam Malik ini adalah salah satu imam mujtahid. Nah, Imam Malik ini, para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, pernah suatu saat Imam Malik diceritakan bahwa Imam Malik pengen pergi ke suatu tempat. Imam Malik ini nggak tahu, padahal Imam Malik belum tahu itu tempat itu, belum pernah ke itu tempat. Tapi Imam Malik di dalam hatinya kepingin pergi ke suatu tempat. Akhirnya Imam Malik pergi ke suatu tempat yang Imam Malik mau, yang mungkin tuntunan dari hati beliau. Nah, ketika di suatu tempat yang tidak ada kenal siapapun, Imam Malik kemudian beristirahat di suatu masjid. Nah, ketika di suatu masjid, kebetulan memang belum waktu sholat. Imam Malik kemudian setelah di masjid itu, dan kebetulan di masjid itu ada seseorang yang dimana orang ini melihat, orang ini belum kenal Imam Malik. Tapi karena orang ini menjadi orang yang soleh, maka kemudian karena ini melihat Imam Malik adalah orang yang belum pernah dilihat di desa itu, maka orang itu mengatakan, "Wahai fulan, saya melihat engkau bukan penduduk di sini, karena saya baru melihatmu. Maka kalau engkau berkenan, berkunjunglah ke rumahku, silaturahmi ke rumahku. Nanti akan jamu sebagaimana layaknya seorang tamu menjamu seorang tuan rumah menjamu tamu." Akhirnya Imam Malik pergi ke itu rumah. Nah, kebetulan orang ini adalah tukang ngadonan kue, tukang bikin kue. Nah, setelah kemudian masuk ke suatu rumah orang tadi, kemudian Imam Malik setelah duduk, kemudian diberikan minum, kemudian kue. Nah, orang yang tadi, tuan rumah ini kemudian melakukan kegiatan seperti semula, yaitu membuat adonan roti. Nah, kemudian para jamaah, ada yang istimewa yang dilihat Imam Malik dari itu orang. Kenapa? Dia tidak pernah berhenti berzikir, menyebut Allah. Selama dia mengadonan roti, tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik melihat, tertegun, oh, orang ini punya kebiasaan yang hebat. Akhirnya Imam Malik kemudian akhirnya menghampiri tuan rumah yang lagi ngadonan roti. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Pak, Anda mempunyai kebiasaan yang jarang dilakukan orang. Kami melihat engkau ketika ngaduan roti, mulutmu tidak pernah berhenti berzikir, menyebut Allah." Orang itu akhirnya mengatakan, "Wahai fulan, memang ini kebiasaan, alhamdulillah ini kebiasaan lama saya. Alhamdulillah berkat kemudian istiqomah saya setiap kali sering rasa menyebut Allah, ketika bikin kue menyebut Allah. Alhamdulillah doa-doa saya semua diwujudkan oleh Allah." Kemudian orang tadi mengatakan lagi, "Tapi ada satu doa yang belum diijabah oleh Allah dan belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala." Kemudian Imam Malik mengatakan kepada itu, "Apa doa yang belum diijabah oleh Allah Ta'ala, yang selalu kau inginkan, yang selalu kau panjatkan?" Maka orang ini mengatakan, "Wahai fulan, ketahuilah, aku sering mendengar tentang kesolehan, tentang ketinggian ilmu seorang yang namanya Imam Malik. Aku sudah lama kepingin bertemu dengannya, tapi sampai sekarang aku belum bertemu dengannya." Maka para jamaah, Imam Malik tersenyum.
Kemudian Imam Malik mengatakan, wahai fulan, ketahuilah doamu sekarang diijabah oleh Allah. Ketahuilah bahwa aku adalah orang yang kau harapkan bertemu. Akulah Imam Malik. Oh, betapa senangnya. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, ada satu lagi Dr. Hisam. Dr. Hisam itu ahli bedah saraf di Syria. Diceritakan Dr. Hisam ini ada perjalanan seminar. Kemudian seperti biasa, kemudian setelah naik pesawat terbang ke bandara, kemudian naik pesawat, ternyata kemudian cuaca tidak mendukung, hujan geleder, sehingga akhirnya pesawat itu yang ditumpangi Dr. Hisam tidak bisa melanjutkan dan kemudian berhenti di tempat darurat. Nah, setelah berhenti di tempat darurat, intinya cuaca hari ini itu begitu tidak kondusif, hujan, angin, geleder, sehingga istilahnya kemudian akhirnya pendaratan. Nah, setelah kemudian pesawat itu mendarat, Dr. Hisam kemudian pergi keluar. Dr. Hisam bertanya, Pak, ini kira-kira kalau keadaan seperti ini berapa jam? Oh, Pak, kalau ini bisa lama, bisa berjam-jam, bisa 7 jam, 8 jam. Kemudian Dr. Hisam, wah ini kalau kemudian sekiranya mungkin saya nggak akan nyampe. Kemudian Dr. Hisam mau meminjam keluar dari itu tempat pendaratan darurat, kemudian pergi keluar, dan kemudian Dr. Hisam melihat ada rumah yang sederhana. Intinya Dr. Hisam kepingin pinjam HP, kepingin menghubungi tempat itu seminar. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya diceritakan Dr. Hisam ke situ, kemudian Dr. Hisam mengetuk pintu, kedua mengetuk pintu, ternyata di situ yang tinggal cuma nenek sama cucunya. Kemudian setelah mengetuk pintu, Assalamualaikum. Terus kemudian Waalaikumsalam, itu tuan rumah itu nenek. Kemudian, oh silahkan Pak. Istilahnya, nenek punya HP yang saya pinjam karena kebetulan punya saya nggak bisa dipakai. Akhirnya kemudian, oh Pak, jangankan HP, saya ini orang sederhana nggak punya HP. Kalau Bapak mau mampirlah ke rumahku karena cuaca di luar begitu tidak kondusif. Akhirnya diceritakan Dr. Hisam masuk ke rumah itu, kemudian nenek itu kemudian sebagai tuan rumah yang baik menyediakan minuman, kemudian kue. Setelah itu nenek kemudian duduk kembali di istilahnya di rumah itu, di dalam rumahnya. Kemudian setelah duduk, kemudian nenek itu seperti kebiasaannya berzikir, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya tidak pernah berhenti. Kemudian Dr. Hisam tertegun, dan kemudian Dr. Hisam melihat ada yang aneh karena di nenek itu duduk, kemudian di bawah itu ada cucunya yang lagi sakit dan tidak berdaya. Kemudian Dr. Hisam menyampaikan itu nenek, wahai nenek, itu siapa? Oh, wahai fulan, ketahuilah ilu cucuku. Cucuku ini sudah lama menderita, dia punya penyakit saraf dan tidak, sampai sekarang saya belum bisa istilahnya membawanya ke dokter karena penyakit ini kata orang tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali dokter bedah. Dan kata mereka yang bisa dokter ahli saraf itu, kata orang-orang sekitar saya yang namanya Dr. Hisam dari Syria. Dr. Hisam. Akhirnya Dr. Hisam tersenyum, wahai nenek, ketahuilah sekarang doamu diijabah. Yang nenek kepingin mengobati cucunya dan kepingin berharap
pengen bertemu Dr. Hisam, wahai nenek akulah Hisam yang engkau istilahnya berdoa munajat. Para jamaah, tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Memang hak prerogatif Allah. Kalau orang meminta atau tidak meminta sama Allah akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Tetapi secara syariat, melalui hadis baginda Nabi, melalui firman Allah bahwa Allah pasti akan mengijabah doa, dan juga hadis baginda Nabi la yuraddul qada illa doa, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Maka para jamaah di majelis yang mulia ini, saya mengajak para jamaah, wahai para jamaah, ketika engkau mempunyai sesuatu keinginan, punya keinginan apapun itu, ungkapkan terus sama Allah dalam sholatmu, dalam munajatmu, dalam dzikirmu, minta kepada Allah yang kau minta, pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Para jamaah jangan pernah ragu, Allah pasti akan mengijabah doa. Kenapa? Karena di hadis baginda Nabi dikatakan doa pasti dijabah oleh Allah Ta'ala. Satu, dikontan oleh Allah Ta'ala, kita minta apapun kemudian nggak lama diberikan. Kemudian yang kedua, doa kita mungkin tidak dikontan tapi ditunda, nggak besok, tapi kemudian di hari kemudian atau di minggu kemudian. Dan yang ketiga, doa kita belum diijabah oleh Allah Ta'ala, belum diijabah, tapi nanti diganti dengan kita terhindar dari musibah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya hari ini meyakinkan para jamaah, kita punya Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kita punya Allah yang Maha mengijabah doa. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, jangan pernah berhenti berharap. Saya, para jamaah tahu, pasti kita banyak maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat apapun kita lakukan. Tetapi Allah Ta'ala Maha Rahman, Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha mengijabah doa. Para jamaah, Allah Ta'ala tidak melihat dosa-dosa kita. Walaupun terus kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rahmat Allah lebih besar dari murka Allah Ta'ala. Para jamaah di majelis ini, sekali lagi, bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Ta'ala, bersungguh-sungguhlah minta kepada Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah tadi, berdasarkan hadis baginda Nabi, dan yang saya ceritakan terjadi sama Imam Malik, yang terjadi sama Dr. Hisam, itu bukti bahwa Allah Ta'ala akan menjawab doa-doa kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat kepada para jamaah. Sekali lagi, apapun masalahmu, minta kepada Allah penyelesaiannya. Apapun hajatmu, minta kepada Allah Ta'ala. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.